ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita melakukan sholat, ada bermacam-macam yang orang buat. Ada setelah sholat itu membaca istighfar, astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang setelah sholat itu membaca alhamdulillah, maksudnya sudah sholat, sudah ia lakukan ibadah. Itu bagus. Mau dia langsung baca alhamdulillah setelah salam, atau dia baca langsung astaghfirullah, dua-duanya boleh. Karena dua-duanya ada rujukannya, dua-duanya ada yang menyampaikannya, ada ulamanya. Kalau kita baca setelah salam itu assalamualaikum kiri, assalamualaikum kanan, kemudian kita baca astaghfirullahalazim, kita mohon ampun kepada Allah, itu karena mungkin di dalam sholat masih ada kekurangan, masih banyak terdapat kita mengingat apa saja yang ada di dunia ini. Jadi kita minta ampun kepada Allah karena sholat kita tidak sempurna. Ini yang dilakukan atau dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Haddadi. Kenapa harus baca alhamdulillah setelah sholat, padahal belum tentu kita diterima. Maka kita selayaknya setelah selesai sholat, sebagaimana dilakukan dengan mengucap astaghfirullahalazim. Tapi ucapan astaghfirullahalazim ini juga bagus kalau dilakukan sebelum kita tidur. Jadi kalau belum tidur itu kita membaca astaghfirullahalazim, aku bermohon ampun kepada Allah alladzi la ilaha illa, yang tiada Tuhan kecuali Dia. Huwal hayyul qayyum, Dia yang maha hidup dan mengurus sendiri, enggak pakai bantuan-bantuan. Enggak sama seperti kita, kalau kita tukang harus dibantu kenek, kalau supir dibantu juga, kalau misalnya istri dibantu suami. Allah mengurus apa saja yang ada di alam ini, di kota maupun di desa, sendirian saja. Itu namanya sifat Al-Qayyum, sifat yang mengatur sendiri saja. Makanya di dalam ayat kursi kita mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Dia yang maha hidup. Allah enggak pernah tidur, enggak pernah mati, enggak pernah terkantuk, enggak pernah terlupa. Al-Qayyum, Allah yang mengurus sendirian. Apa yang ada di sini, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi belahan manapun. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Nah, jadi setelah baca itu 3 kali sebelum tidur, Allah akan mengampuni dosa kita. Ini boleh kita amalkan nanti kalau mau tidur, baca dulu astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Maka Allah akan mengampuni dosa kita yang kecil-kecil. Walaupun dosa kita itu banyak sebanyak buih di lautan. Tapi orang memakainya, imam memakainya setelah sholat. Boleh? Boleh. Karena saya tadi bilang mungkin ada kekurangan
ingatan kita di dalam sholat yang belum sempurna. Kok merasa pula sudah sempurna? Mestinya istighfar, astagfirullah. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang salah. Ada juga yang saya bilang tadi, setelah selesai sholat itu dia baca alhamdulillah, dia bersyukur sudah sholat. Karena orang yang sholat saja tidak semua yang bisa berangkat ke tempat sholat. Banyak orang yang punya kaki, punya mata, bisa bergerak, tapi ke tempat ibadah sholat nggak bisa. Berarti kita yang sudah bisa sholat ke sini, ini berarti mendapatkan perbedaan, nikmat yang beda. Jadi kenapa kalau sudah sholat masih merasa juga belum diterima Allah? Ini menurut Syekh Abul Hasan Az-Zazili. Dia bilang, kenapa juga kita harus merasa kekurangan padahal kita sudah ditakdirkan untuk beribadah dan sujud. Ini saja sudah hebat. Makanya setelah sholat baca alhamdulillah langsung. Ini perbedaan-perbedaan yang boleh-boleh saja. Maka tidak ada larangan. Mungkin bisa diambil intisarinya, kalau dia baca alhamdulillah, dia ditakdirkan sudah bisa sholat, dia berarti bersyukur kepada Allah. Kalau dia baca astaghfirullah, dia mohon ampun juga padahal dia baru sholat nih, dia berarti merasa rendah. Yang tinggi adalah Allah. Jadi hilang sikap sombong. Dua-duanya boleh saja dipakai dalam setelah kita melakukan sholat. Banyak kadang-kadang kita ini memang merasa sholat itu sepele saja. Tapi saya sudah mengatakan tadi, tidak semua orang yang bisa punya kekuatan mampu untuk sholat. Makanya kalau kita udah sholat tadi subuh, udah berdoa kita, udah baca la ilaha illallah, tapi merasa risih saja, seakan-akan sholat kita itu nggak penting, sehingga ini bisa dikategorikan juga syirik, nau'un minasyirki, kata Abu Hasan Az-Zazili, dalam golongan mempersekutukan. Padahal Allah memiliki sifat Al-Ghafur. Allah memiliki sifat penyayang, maha mengampuni. Apapun kamu dulu penjudi, kamu dulu pemfitnah, kamu dulu juga pernah menipu istri, suka sengketa tanah. Kalau kamu datang kepada Allah dengan setulus hatimu sekarang ini, walaupun badanmu masih berlumuran dosa, masih ada juga tato, itu Allah yang Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, masih mengampuni dirimu. Dengan begitu kalau kita melakukan sujud tadi subuh, itu sujud yang bagus. Jadi harus pede kita kalau kita masih sujud. Yang enggak pede kalau kita tidak lagi mau sujud kepada Allah. Sehingga apapun yang dilakukan, amal-amal yang dilakukan, jangan pernah kita tertipu daya oleh setan. Sehingga percuma saya sujud, percuma saya berzikir, percuma saya minta maaf, percuma saya berbuat baik. Setan pun jadi masuk di dalam pikiran kita. Kamu nggak berbuat apa-apa, kata setan. Kamu aja berbuat begini, begitu, itu perbuatan biasa. Padahal itu perbuatan adalah perbuatan yang Allah suka. Nanti kalau kita meninggal, apa Allah tanya? Kamu kemarin itu di dunia jadi apa? Jadi RT. Kamu di dunia jadi apa? Jadi kadus. Enggak, itu yang Allah tanya. Yang Allah tanya kalau kamu meninggal, kalau kita sudah tidak ada di bumi ini, kamu ketika dulu ada enggak sujud kepadaku?
Kamu ketika dulu ada ndak taubat kepadaku? Kamu ketika dulu apa kenangan untuk aku, kata Allah. Kalau masalah-masalah yang tadi saya bilang itu ya tinggal selama di dunia saja. Mau kita kaya ya tinggal selama di dunia saja. Habis kita anak kita yang ambil kekayaan, habis kita istri. Tapi kalau sujud kita, habis kita di dunia, itu berlaku masa aktifnya sampai di akhirat. Inilah yang bisa saya sampaikan agar hubungan kita kepada Allah tidak kita anggap biasa, tapi sudah menjadi kegembiraan dalam berbuat ibadah itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.